Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita akan memulai acara implementasi dan adaptasi kurikulum 2013 pendidikan kesetaraan tahap 2 revisi kurikulum operasional di PKBM Mitra Mandiri Desa Haluwangi, Kecamatan Haluwangi, Kabupaten Cianjur. Acara yang pertama kita awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. SW itu lebih kepada formatif menentukan atau menggali permasalahan-permasalahan yang timbul di lapangan atau di satuan pendidikan dengan kondisi real dan kondisi ideal pada saat ini. Nah, dengan adanya penguatan muatan khusus untuk lebih mengedepankan kepada penguatan profil Pancasila, kami diarahkan dengan menggunakan metode pentagonal aset. Apa itu metode pentagonal aset? Yaitu lebih kepada menggali, mendata, memverifikasi di antaranya pertama masalah kerentanan dan peluang. Kedua, kebijakan baik internal ataupun eksternal. Ketiga, yaitu metode pentagonal untuk mendata kelima aset lembaga, SDA-nya, SDM, infrastruktur, kebiayaan dan sebagainya. Alhamdulillah kami telah melaksanakan dan menyusun hasil analisis konteks. Kenapa kami membahas hasil analisis konteks? Karena ini merupakan acuan inti dasar untuk penyusunan kurikulum 2013 di satuan pendidikan. Alhamdulillah, jadi mohon maaf Pak Kasih selama ini di kabupaten yang lain ya, sementara masih banyak satuan pendidikan yang belum memiliki kurikulum operasional atau kurikulum satuan pendidikan. Tanggapan dari pihak direktorat, bagi satuan pendidikan yang belum memiliki kurikulum operasional, berarti kalau dalam manajemen itu mau praktek, mau praktek. Kalau itu di kabupaten lain, kalau kabupaten Cianjur saya rasa tidak berbeda jika nanti. Mohon maaf tidak kasih. Alhamdulillah dengan adanya kita sebagai pilot project bisa menjadi acuan atau dasar ke PKP yang lain. Bapak dan Ibu mungkin nanti secara dalam acara ini ada dua skema. Nanti dalam acara pokok hari ini merupakan acara review dan revisi kurikulum yang telah kami susun. Kami apresiasi dan terima kasih kepada tim pengembang dan juga pihak-pihak pengelola yang selama ini mulai dari penyusunan analisis konten ataupun penyusunan kurikulum, yang mana sebagai review kami sengaja dokumen-dokumen Pak Kasih, Pak Pembina protokol di kami bawa ke sini karena hari ini sebenarnya kami sudah menyampaikan undangan ke pihak pusat direktorat melalui email. Nah, acara ini sebelum revisi itu harus dilaksanakan dulu review dokumen yang akan direvisi. Nah, kami sudah sajikan walaupun mungkin ini pasti ini masih banyak kekurangan, makanya nanti mohon suatu koreksi dalam acara revisi. Sebagai acara inti, sebagai bahan saja nanti kepada Bapak
kasih sekaligus narasumber Pak Ketua Forum juga narasumber, nanti tanggapan Pak Pembina juga Pak Pendiri. Kami ingin bahwa kurikulum yang telah kami susun tersebut menjadi suatu acuan untuk dilaksanakan sebagai perangkat pembelajaran. Isi dan tujuan kami nanti akan ditambahkan atau diungkap kami akan sampaikan dalam segmen materi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan atas nama Lembaga Pendidikan Mandiri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Pembina Yayasan Mitra Mandiri. Beliau adalah salah satu yang memberikan support dukungan yang luar biasa. Terima kasih sehingga alhamdulillah perjalanan PKBM Mitra Mandiri sudah sampai di perjalanan sekarang ini. Pertama, saya berterima kasih kepada pemerintah dalam hal ini baik pemerintah pusat, pemerintah kabupaten atas kepercayaannya yang telah diberikan kepada PKBM Mitra Mandiri dalam rangka memberikan sebuah kontribusi yang saya tahu Pak Kasih mereka itu tidak tahu siang dan tidak tahu malam, itu pada kebegadang, entah itu istrinya marah atau tidak, walau ini saya perlu mengapresiasi, terima kasih karena itu modal dasarnya dari pemerintah. Yang kedua, saya juga berterima kasih kepada Pak Direktur PKBM beserta seluruh jajaran Timbut yang senantiasa menerima dan kepercayaan dari pemerintah ini dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas dalam rangka memberikan kontribusi untuk membangun negeri ini. Akan menjadikan satu akan mengangkat efektivitas daripada pendidikan kesetaraan yang menggunakan kurikulum operasional 13 ini di PKBM untuk ditularkan kepada PKBM yang lain. Itu pertama, barangkali kehadiran pendidikan. Yang kedua, karena ini sifatnya revisi, tadi juga saya sudah ngobrol dengan Pak Kasih, yang dimunculkannya adalah kurikulum tentang kecakapan. Sebelum kepada materinya juga mohon untuk disampaikan kepada Pak Kasih bikin kurikulum operasional tentang life skill-nya. Jadi untuk normatif adaptif kalau memang ini udah pasti. Hanya saja merevisi barangkali sampai sejauh mana hal efektif yang dipakai di sini. Itu saja, mohon maaf atas kurangnya. Terima kasih atas waktunya. Mohon Pak Kasih untuk berkenan membuka nanti Pak Kasih kegiatan ini agar lebih sempurna dan maksimal. Materi muatan khusus itu memastikan bahwa di situ masih muncul dan diimplementasikan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Salah satu pada pelaksanaannya bahwasanya kurikulum tingkat satuan pendidikan masih digunakan dan pasti digunakan kaitan khususnya dengan muatan khusus pemberdayaan dan keterampilan, karena di tiap-tiap satuan pendidikan non formal itu pasti berbeda-beda, gitu kan? Otomatis berbasis lingkungan, ya, berbasis lingkungan, aset standar aset ataupun potensi yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu mungkin selama ini ada dikotomi tadi ya antara kurikulum 13 dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi untuk diketahui bersama Bapak Ibu sekalian bahwasanya memang dalam pelaksanaan pun KTSP tetap digunakan ya, kan? Khususnya untuk materi muatan khusus tadi ya, pemberdayaan dan keterampilan. Terus yang kedua Bapak Ibu sekalian, terutama untuk satuan-satuan pendidikan di perwakilan yang hadir di sini yang diwakili oleh Ketua Forum, bahwasanya sekadar memang tiap tahun ini kurikulum tingkat satuan yang pengolahan khusus itu setiap tahun itu harus memang dibuat gitu ya dalam kegiatan peninjauan kurikulum ya sekadar ya
kegiatan analisis analisis konteks dan lain-lainnya itu memang sudah seharusnya dilaksanakan di satuan pendidikan non formal. Jadi pilih-pilih gitu ya. Karena ada pilot project seperti ini, diasumsikan bahwasanya kita tidak melaksanakan kegiatan peninjauan kurikulum. Padahal sebetulnya tugas Bapak Ibu sekalian, gitu ya, tugas kita semua seperti itu membuat dibahas gitu ya kaitan dengan penerapan KTSP kurikulum 13 dan kegiatan peninjauan kurikulum. Dan selanjutnya idealnya memang dan seharusnya ditetapkan dan disahkan oleh satuan pendidikan melalui SK dan disahkan oleh dinas pendidikan. Mungkin kepanjangan namanya dari bisa dari kepala bidang atau kepala seksi dan turunannya mungkin dipilih ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi poin penting yang perlu kita garis bawahi tadi ya. Dan yang ketiga, bahwasanya Bapak Ibu, bahwasanya dalam penyusunan kurikulum KTSP ya, kurikulum satuan pendidikan kaitan dengan muatan khusus tersebut. Jadi bukan berarti memformalkan pendidikan kesetaraan, pendidikan non formal. Jadi artinya tidak serta-merta kita disangit pendidikan non formal. Jadi ini sebagai bentuk akuntabel saja, akuntabilitas dari satuan pendidikan, bahwasanya satuan pendidikan sudah mendesain, merancang kurikulum satuan pendidikan kaitan dengan kekuatan khusus lokal ya. Dan itu yang sebagai bentuk akuntabilitas dari satuan pendidikan. Karena ini kekhasannya dari pendidikan kesetaraan. Gitu. Jadi ketika muatan umum memang sudah jelas, gitu ya, modul silabus modulnya, dan RPPM apa ini Bapak Ibu sekalian membuatnya. Tapi di muatan khusus pemberdayaan keterampilan memang harus dilaksanakan kurikulum. Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian, produk ataupun hasil yang kita capai pada hari ini, mudah-mudahan ini menjadikan ya pilot project dan nantinya berimbas pada satuan pendidikan non formal lain. Dan saya apresiasi kepada satuan pendidikan KBM Kita Mandiri pelaksana ya kegiatan ini. Mudah-mudahan jadi awal banyak ya, ini mungkin sebagai titik tolak lebih lanjut lah, acuan lebih lanjut bagaimana mengembangkan satuan pendidikan non formal itu lebih bagus lagi, tidak dipandang sebelah mata karena oleh pendidikan non formal lain. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian catatan penting yang harus kita cermati bersama. Selanjutnya ya, kita ingat waktu ya, dan segera masukan dari teman-teman yang lain, dari sambutan yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan revisi kurikulum operasional di PKBM Kita Mandiri tahap 2 implementasi dan adaptasi kurikulum 2013 secara resmi dibuka. Saya ingin memberikan beberapa pandangan dari teks yang dihadapkan kepada saya ini. Itu saya juga baru baca. Satu Bu, ini hal-hal yang umum dan lumrah kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan di dalamnya, begitu. Ini dari tulisan. Kebetulan dulu saya itu
tukang pengembangan karya ilmiah dan sering menjadi juara walaupun bukan juara satu, baik tingkat lokal ataupun tingkat nasional pernah. Dan Bapak kasih di orang jantan perwakilan penelik hayang. Nah di sana itu saya diajari oleh profesor, guru besar dan segala macam dari hal-hal yang terkecil, yaitu masalah penulisan, karena ini nanti akan disodorkan kepada pemangku kebijakan. Barangkali di sini nanti siap saya juga membantu untuk mengedit kepada tim editor, apalagi di sini ada sarjana bahasa, khususnya bahasa Indonesia. Memang di sini saya lihat masih banyak penulisan-penulisan bukan haram dan tidak ada yang salah, tetapi karena ada aturan yang mengikat secara EYD dan yang disempurnakan, jadi di sini masih banyak penulisan-penulisan yang tidak pas. Ada kata huruf besar di tengah padahal tidak tepat, ya kan, dan segala macam. Apalagi ini tadi menipas hati sang Pak Kades, Pak Ketua Yayasan Pak Eri sih, itu anak isi sanes Pak Kades sih yang lepas teratu itu dari judul bisa. Coba Pak Uji ke abdi di awalnya, kalau mereka nyodorkan, tapi langsung ngedit. Minimal abdi ngedit itu gampang dan nggak saya abdi kita bisa sampai masukan gitu. Nah itu ya Bu ya. Yang mungkin tadi tidak terlepas dari masih banyak kekurangan yang kita kerjakan pada kesempatan kali ini, yang mungkin masih banyak masukan-masukan. Tujuan dari pembelajaran berbasis modul ini tentu karena kita melihat dalam pengelolaan pendidikan dalam perkembangannya memang membutuhkan konsep-konsep seperti ini untuk kedepannya. Konsep seperti ini didasari satu adalah pengumpulan informasi karakteristik dari PKBM di Kecamatan Banyuwangi. Dan kemudian juga tadi disampaikan oleh Pak Ketua PKBM, kita melihat juga potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dengan bonus demografi yang luar biasa, usia produktif kita yang di sisi lain anugerah, tapi di sisi lain juga menjadi tanggung jawab kita karena banyak usia-usia produktif itu yang tidak tuntas dalam pendidikannya. Kemudian yang kedua, menyusun rancangan modul pembelajaran pemberdayaan warga belajar di PKBM Mitra Mandiri nanti tentu disesuaikan dengan karakteristik dari warga belajar juga. Gitu. Ada peluang yang besar di proyek Tata Boga ini, di mana kalau konsumsi itu kan dikonsumsi tiap hari ya Pak ya. Beda dengan kalau busana, kalau baju biasanya paling setahun sekali gitu ya kita beli baju, atau paling sering juga 6 bulan sekali gitu ya. Kalau misalkan ada di masuk lebaran sekali tuh bisa acuh teh. Beda dengan Tata Boga. Tata Boga itu dikonsumsi tiap hari. Dan ada di depan bapak-bapak itu ada konsumsi Pak. Kenapa saya menyajikan makanan yang seperti ini? Karena memang itu proyeknya seperti itu gitu ya. Jadi yang nanti akan disampaikan, yang nanti akan kami terapkan ke WB itu adalah khas makanan Indonesia. Bukan khas makanan luar, bukan spaghetti, bukan pizza. Ya, jadi memang benar-benar tradisional buatan Indonesia. Di situ ada kami nanti materinya itu makanan Indonesia yang terbuat dari ketan dan tepung ketan. Nah di depan bapak-bapak itu ada contoh hasil karya dari ketan. Di sini sebelum memahami yang namanya pembelajaran modul, kita harus tahu dulu apa yang dinamakan leveling. Leveling mulai dari paket A, paket B, dan paket C itu harus didukung dengan keterampilan wajib seperti kewirausahaan dan prakarya, karena di sana ada materi mengenai penjualannya dari hasil tata boga tersebut. Kemudian untuk membentuk karakter peserta didik atau warga belajar memiliki rasa seni dan budaya, sehat jasmani dan rohani, sportif, serta memiliki kecakapan okupasional dan profesional dalam memenuhi kebutuhan dan kemandirian, serta untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, itu untuk
apa yang dimaksudkan keterampilan wajib tersebut. Nah, ada 3 mata pelajaran dalam keterampilan wajib, yakni seni budaya, prakarya dan kewirausahaan, kemudian yang terakhir PJOK. Ini di dalam pendidikan kesetaraan masuknya ke dalam keterampilan wajib, jadi kudu wajib. Nah, kemudian di seni budaya ini kami tim pengembang sudah mengembangkan dari silabus. Nah, silabus dalam kurikulum sekarang itu khususnya pada muatan khusus keterampilan wajib sudah disediakan modulnya oleh kementerian. Jadi untuk yang wajib sudah disediakan modulnya oleh kementerian. Ayah modulnya. Kemudian yang kedua ada juga prakarya, ya misalnya dulu. Nah, di dalam prakarya yang tadi menyambung ke Bapak Pembina Yayasan yang menanyakan mengenai pertanian, perikanan, ternyata sudah ada dalam keterampilan wajib. Ternyata sudah ada dalam keterampilan wajib. Ini saya tampilkan e-modulnya. Nah, ini ada salah satu e-modul yang telah disusun oleh kementerian, itu judulnya Bisnis Asyik Ikan Canggih. Jadi sudah tersedia modulnya dalam mengenai budidaya ikan. Salah satunya ikan hias. Ya. Sini ada contohnya ikan koi ya. Kemudian ada ikan cupang yang lagi hits. Ini yang menyusunnya ini dari jauh-jauh hari sudah memprediksikan bahwa sekarang lagi pas masa pandemi ini ikan cupang ini lagi hot banget, ya lagi viral, lagi viral. Di sini ada, sebetulnya menurut saya pribadi kalau misalkan melihat modul tersebut cukup sederhana karena menggunakan bahasa yang tidak sulit, jadi mudah insya Allah diterima oleh warga belajar. Jadi di sini ada gambar, kemudian penjelasan yang singkat.